Itulah makanya pentingnya ilmu batin di sini ini, ilmu tasawuf di sini ini, benar-benar semakin mengokohkan akidah kita sejak semula. Mengapa manusia ternyata sering kesulitan mengakui Allah dengan segala kehendaknya. Fa'inkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Ilahi duh pangeran kula, man utawi sapane wong kanat kang ono mahasinuhu apa pira-pira kebagusane man, masawiya iku pira-pira kaolonan. Fa kaifa la takunu, mongko kaya apa ta ora ana masawihi apa pira-pira kaolonane man, masawiya iku pira-pira kaolonan. Wa man utai sapane wong kanat iku ana haqa iku apa pira-pira hakikate man, da'awiya iku pira-pira pengaku-ngaku, klaim ngaku-ngaku. Fa kaifa la takunu, mongko kaya apa ta ora ana da'awihi apa pira-pira pengaku-ngakune wong, da'awiya iku pengaku-ngaku. Ini hampir sama dengan munajat pertama kali dari musannaf, dimulai sebagai bagian akhir dari kitab ini. Dulu ilahi napa nika anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri wa anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ya Allah, kalau yang kemarin, yang dulu, hingga pun saya kaya itu tetap miskin, tetap butuh kepada Allah. Bagaimana mungkin ketika aku memang benar-benar miskin? Ya benar-benar miskin. Okay? Jadi artinya segala kesempurnaan di tingkat manusia itu pasti masih belum sebagai kesempurnaan. Sak ganteng-gantenge ijo ana sing ganteng, sak sugih-sugih ijo ana sing sugih, sak ngalim-ngalim ijo ana sing di atas langit ada. Gitu. Ha iya, nek ngono wis rumangsa sundul langit kok iso nggih ya. Nah itu. Ini pancen pas nganggo basa Jawa kepenak saja nggih. Sundul langit bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa coba? Nggih. Nah, di sini diulangi lagi tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, kalaupun toh segala kebaikan seseorang itu sebenarnya belum bisa dianggap baik, bagaimana jika dia adalah buruk? Seperti apa keburukannya? Kalau seseorang itu katanya punya hakikat, wah hakikatnya saya ini orang baik loh, ngoten nggih misalnya. Setiap orang yang menyatakan punya hakikat itu sejatinya hanya sekedar pengaku-ngakuan, klaim. Lah bagaimana kalau klaim, ya lebih klaim daripada klaim. Kita ini sekedar mengaku-ngaku. Termasuk yang selalu kita ulang-ulang, kita manusia ini selalu mengaku ada, padahal kita sekedar diadakan. Loh, ini yang paling utama. Insya Allah semua dari kita, insya Allah semua dari kita itu pasti nggak terima kalau dikatakan kita itu tidak ada. Kita pasti tidak ada yang menerima kalau dikatakan kita ini tidak ada. Semuanya mengaku ada, padahal kita memang sebenarnya sekedar diadakan. Kalau sekedar diadakan itu artinya sebenarnya tidak ada. Tapi betapa berat kita mengakui itu. Jadi kalau kita itu kita mengaku punya hakikat. Ya hakikat apa saja? Hakikatnya saya ini dermawan kok. Hakikatnya saya ini baik hati kok. Itu sekali lagi hanya sekedar pengakuan. Itu hanya sekedar klaim, ngaku-ngaku. Lah bagaimana kalau kita ini
pengakuan kita, klaim kita itu ya klaim yang tidak ada artinya. Nah, niku bon masul mriki hadza utawi iki dawuh misaluma iku sepadane perkara takot dama kang wis kelewat apa ma min annal kamala saking sak temene kesempurnaan nggih al mansuba sampun kang den nisbatake ilal abdi maring kawula iku nuksonun iku kekurangan alat tahqiqi ing atase hakikate fama dzannuka fama mongko utawi apa to dzannuka iku penyono ira binuksonihi kelawan kekurangane kawula. Singkat saja dari olah kata musannif tadi itu semuanya menunjukkan bahwa setiap kesempurnaan yang ditempelkan kepada seorang hamba itu sejatinya adalah kekurangan. Tidak ada seorang hamba yang memiliki kesempurnaan. Walaupun dalam pemikiran hampir semua manusia dia itu sempurna, tapi itu masih adalah kekurangan. Bayangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah di antara kita yang tidak sepakat bahwa beliau adalah insan kamil? Betul? Itu pun Nabi tetap mengakui tidak pernah sesempurna Allah. Ketika Nabi muncul rasa belas kasihan kepada umatnya yang maksiat, memohonkan kepada Allah supaya Allah berkenan mengampuni orang yang maksiat, saking rasa kasihan Kanjeng Nabi, loh ini kan luar biasa itu. Manusia mana yang tidak punya rasa dendam? Hanya Rasulullah. Manusia mana yang tidak punya rasa sakit hati? Hanya Rasulullah. Ye? Manusia mana yang ketika perang pembebasan Mekah, kita tahu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya memang wujudnya sebelumnya itu apa? Disakiti oleh kaum musyrikin. Bagaimana awal-awal dakwah Rasulullah, seperti apa penderitaan Rasulullah dan juga para sahabat yang pertama kali iman. Kemudian Rasulullah disuruh Allah, diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, yang secara lahiriah, ya kalau secara lahiriah semua adalah aturan dari Allah, tapi secara lahiriah hijrahnya Rasulullah itu adalah karena banyak mendapati perilaku atau sikap kaum musyrikin yang terus menyakiti Rasulullah. Nah, jadi betapapun sempurnanya seorang hamba itu pasti masih dalam ranah kekurangan. Semua pihak sepakat bahwa Nabi adalah insan paling sempurna. Tetapi simak hikayat berikut ini. Tadi saya katakan betapa seperti apa Rasulullah kasihan kepada orang yang ahli maksiat dan memintakan ampunan kepada Allah. Itu menunjukkan Nabi tidak pernah ada rasa balas dendam, tidak ada rasa apa tadi tersakit hati. Dan apalagi peristiwa yang semua orang menyaksikan pada waktu perang Fathu Makkah, perang pembebasan kota Makkah, karena ditinggalkan oleh Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah dirasa kuat, Allah memerintahkan Nabi kembali ke Mekah untuk menundukkan, menaklukkan kota Mekah. Yang ditemukan di situ tawanan kaum musyrikin, mantan-mantan mereka yang selalu menyakiti Rasulullah, menyiksa para sahabat. Apa sikap Kanjeng Nabi? Idhabu fa antumut tulaqa. Sudah kalian wahai para tawanan, pergilah kalian lepas. Sayyidina Umar sudah siap. Sudah siap menghunuskan pedang. Menurut hukum fikih di dalam Al-Qur'an, cara menghadapi tawanan itu ada 3. Pertama, boleh dibunuh. Kedua, atau disuruh masuk Islam. Masuk Islam dulu, suruh masuk Islam dulu. Kalau nggak mau, boleh dibunuh. Atau disuruh menebus. Atau yang ketiga, yang terakhir, dibebaskan. Jadi tawanan perang menurut Al-Quran
itu disuruh masuk Islam. Kalau tidak mau disuruh menebus ya, atau dibunuh atau dibebaskan. Tentu yang paling ringan kan dibebaskan. Wong menebus saja Nabi tidak berkenan. Tapi apa? Yang dipilih apa? Membebaskan. Kesempurnaan rasa belas kasihan Rasulullah yang seperti itu, pasti tidak ada manusia yang sebaik hati Rasulullah. Dan tadi ketika dalam suatu kesempatan Rasulullah memintakan ampunan kepada orang yang berdosa banyak, jawaban Allah seperti ini. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, kalau engkau mau, maka aku serahkan seluruh urusan para pendosa hingga orang-orang kafir, aku serahkan kepadamu wahai Muhammad. Terserah kamu. Kalau kamu bilang ini diampuni, saya mengampuni. Ini Allah. Buat jenengan diparingi hak ngoten pripun? Kete karek wani pira ngoten nggih. Nabi pernah ditawari oleh Allah nggih, terhadap itu tadi nasib semua orang yang berdosa, bahkan orang kafir. Kalau kamu ingin mengampuni seseorang, ampuni saja, aku pasti akan mengampuni. Ini Allah kepada Rasulullah. Tapi apa jawaban Nabi? Karena memang Nabi cerdas. Ya Allah, betapapun aku punya rasa kasihan yang luar biasa, tetap rahmatmu lebih tinggi daripada belas kasihanku. Berarti Rasulullah mengakui kekurangan. Padahal dibanding manusia yang lain, Rasulullah paling sempurna. Tapi di hadapan Allah, seperti itu gambarannya. Nabi tidak pernah pendendam. Nabi memintakan ampunan orang yang banyak dosanya. Allah memberikan kebebasan kepada Rasulullah. Ampunilah siapa saja yang kamu ingin ampuni, nanti aku mengampuni. Tapi hak itu ditolak dengan halus oleh Rasulullah. Mengapa? Ya Allah, karena aku hanya seorang manusia. Betapapun aku punya belas kasihan, tapi rahmatmu tetap lebih tinggi daripada belas kasihanku. Ini coba langsung kula polke mawon Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Apa meneh jenengan kula yang merasa punya kesempurnaan, yang merasa punya kelebihan, segala kesempurnaan dan kelebihan manusia itu sejatinya adalah kekurangan. Segala kebaikan manusia itu sejatinya belum layak disebut sebagai kebaikan. Kok mentolone ngaku-ngaku apik lho kok endi? Cetha nggih. Panjenengan dikeplekno karo musannaf niki ya. Oh iso lho ana wong kok ngaku apik lho kok endi? Ya. Dari hal yang semuanya, dari yang paling kecil. Ngilangi lho aku anjen ganteng. Ganteng kondi, ganteng nek sak kayu wetan iya. Nggih. Aku memang paling kaya. Paling kaya di mana? Iya sak kayu wetan paling sugih. Mendhuwur sithik. Hilang ya. Nah itu. Jadi segala kesempurnaan yang ditempelkan kepada seorang hamba itu sebenarnya adalah kekurangan. Segala kebaikan yang ditempelkan kepada hamba itu adalah sekali lagi bukan sesuatu yang sebenarnya pantas disebut sebagai kebaikan.